Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Arianto selaku dosen pengampu mata kuliah praktik evaluasi proyek. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Novita Anggraini dengan NIM V1722046, Rahel Cantika Radias dengan NIM V1722055, Tahnia Uswatika Hasanah dengan NIM V1722068, Yolanda Anjeli Ariska dengan NIM V1722079, Risma Wahyu Giantari dengan NIM V1722085. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis project beauty and skincare yang kami beri nama MOI. Ide dan latar belakang proyek. Alasan pemilihan nama MOI sebagai nama toko adalah karena MOI dalam bahasa Belanda berarti cantik. Latar belakang toko adalah ingin menekankan fokus utama untuk membantu pelanggan merasa dan terlihat lebih cantik melalui produk perawatan kulit. Nama tersebut juga dapat memberikan kesan bahwa toko ini menawarkan berbagai produk skincare yang dapat meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri. Selain itu, kata beauty atau cantik adalah kata yang positif dan mudah diingat sehingga dapat membantu dalam branding dan pemasaran toko skincare tersebut. Dan yang berikutnya adalah latar belakang pemilihan bisnis. Yang pertama adalah daya beli semakin besar, terdapat perubahan pola pikir dan gaya hidup yang menjadikan kosmetik dan skincare sebagai kebutuhan primer. Kosmetik dan skincare tidak hanya digunakan oleh perempuan, melainkan pria juga. Ada perubahan pandangan yang ikut berperan mendorong bisnis kosmetik di Indonesia menjadi lebih banyak peminat. Yang kedua yaitu luasnya target pasar. Kebanyakan target pasar di bidang kosmetik dan skincare berasal dari kalangan menengah hingga atas dan merupakan generasi Y atau milenial dan generasi Z, di mana membuka usaha kosmetik dan skincare di sekitaran kampus merupakan peluang yang besar. Dan yang ketiga adalah biaya rendah dan profit yang tinggi. Banyaknya brand lokal yang sudah banyak merambah di dunia kosmetik dan skincare, membuat brand lokal tersebut tidak mematok harga yang mahal. Dan untuk selanjutnya adalah visi dan misi. Untuk visinya sendiri yaitu menjadikan store yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat terus berkembang serta membuat masyarakat lebih mencintai diri sendiri dengan merawat kulit. Untuk misinya yaitu menyediakan produk yang berkualitas bagi semua konsumen di Indonesia. Secara berkesinambungan, menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang baik. Terus berinovasi, menguasai ilmu, menerapkan teknologi baru, dan berinovasi dalam kepuasan pelanggan. Baik, izin melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ialah keunggulan MOI. Yang pertama ialah konsultasi kulit. Menawarkan konsultasi kulit gratis kepada skincare di toko. Mereka dapat membantu pelanggan memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit mereka. Lalu selanjutnya yaitu uji produk. Memungkinkan pelanggan untuk mencoba produk secara langsung sebelum membeli. Misalnya dengan menyediakan sampel atau tester. Lalu yang ketiga ada program loyalitas, menawarkan program loyalitas atau kartu anggota dengan diskon, penghargaan, atau hadiah eksklusif untuk pelanggan setia. Lalu yang keempat ada pengalaman sensorial, ciptakan pengalaman sensorial di toko dengan musik, pencahayaan, dan aroma yang cocok untuk menciptakan suasana yang nyaman. Selanjutnya ialah strategi STP. Yang pertama, segmentasi. Toko menetapkan segmentasi produk pada pria dan wanita usia 15 hingga 40 tahun dengan berbagai jenis tipe kulit dan permasalahan pada kulit. Yang kedua ialah targeting. Target wanita berusia 25 hingga 40 tahun. Mereka mungkin tertarik pada produk anti penuaan dan perawatan kulit. Atau perawatan kulit. Lalu yang kedua yaitu target pria dengan masalah kulit berminyak. Produk khusus untuk mengatasi kulit berminyak dan jerawat. Lalu selanjutnya yaitu target remaja dengan jerawat, produk yang lembut dan cocok untuk kulit sensitif. Lalu yang ketiga ada positioning, menempatkan diri sebagai toko skincare yang fokus pada produk skincare, bukti keamanan serta efektivitasnya dan tentunya dengan produk-produk yang telah ber-BPOM. Selanjutnya ialah strategi 4P. Yang pertama, produk. Berbagai macam produk kosmetik dan skincare mulai dari Wardah, Emina, Madam G, Azarin, Hanasui, Kora, Viva, Sari Ayu, Ratu, Fokker, Kaf, dan lainnya. Yang kedua, price. Harga produk mulai dari 7.000 hingga 150 ribuan. Lalu selanjutnya itu ada place, sekitar lingkungan kampus UNS.
Yang selanjutnya ialah promotion atau promosi, pemberian diskon sebesar 20% selama 3 hari saat grand opening dengan minimal pembelian Rp30.000. Lalu selanjutnya ialah terdapat member untuk pelanggan yaitu diskon sebesar 10% dengan minimal pembelian sebesar Rp50.000. Baik, izin melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya itu ada analisis SWOT yang ditetapkan oleh MOE sendiri. Yang pertama strength, yaitu kekuatan. Untuk MOE sendiri yaitu terdapat harga yang terjangkau, lalu letaknya strategis yang memudahkan konsumen, lalu ada variasi produk yang cukup banyak, dan produk yang dijual dari MOE sendiri ini sudah terjamin ORI dan ber-BPOM. Lalu untuk selanjutnya ada weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh MOE sendiri, yaitu distribusi barang yang kurang cepat. Kemudian untuk opportunity atau peluang, yaitu pria dan wanita sudah mulai sadar akan pentingnya perawatan kulit, lalu mengembangkan penjualan online untuk mencapai lebih banyak pelanggan. Kemudian yang terakhir ada trend, yaitu banyaknya pesaing usaha yang sama, lalu persaingan dari toko online besar yang menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah, kemudian adanya krisis ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli pelanggan dan dapat mengurangi pelanggan. Kemudian ada cash flow dari MOE sendiri. Yang pertama itu ada biaya investasi dari MOE sendiri, ini ada 5, pekerjaan pasangan, pekerjaan cat finishing, pekerjaan pintu, pekerjaan elektrikal, dan fasilitas. Untuk pekerjaan pasangan dengan subjumlah Rp7.006.000, dan selanjutnya ada pekerjaan cat finishing dengan subjumlah Rp2.560.000. Kemudian ada pekerjaan pintu dengan subjumlah Rp3.245.000. Kemudian pekerjaan elektrikal keseluruhan ada Rp1.920.000. Kemudian untuk fasilitas totalnya ada Rp37.229.500, dan total keseluruhan dari biaya investasi yang dimiliki MOE sendiri ada Rp51.960.500. Untuk keseluruhan investasi yang dimiliki MOE ini, kami mencari dari sumber referensi dari online shop seperti Tokopedia, Shopee, dan untuk offline store-nya kami melihat dari website offline store dari masing-masing produk, masing-masing barang investasi. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional sendiri ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap yang dimiliki MOE sendiri ini terdiri dari kebutuhan promosi, biaya sewa bangunan, biaya wifi, gaji dokter kecantikan, dan gaji karyawan toko, dengan total keseluruhan biaya tetap itu ada Rp83.430.000. Kemudian untuk biaya variabel terdiri dari pembelian produk, biaya listrik, biaya penggunaan air, biaya pengiriman produk, dan biaya jasa konsultasi, dengan total keseluruhan biaya variabel Rp137.465.000. Dan untuk total biaya operasional keseluruhan dari MOE sendiri ini terdiri dari biaya tetap ditambah biaya variabel, menghasilkan total biaya operasional yaitu Rp240.895.000. Baik, izin melanjutkan presentasi. Untuk yang selanjutnya ada asumsi biaya di tahun 2024 dengan total biaya tetap yaitu Rp83.430.000, dan untuk biaya variabel dengan total Rp150.465.000, dan untuk total biaya operasional yaitu Rp240.895.000. Dan untuk di tahun 2025 dan terjadi peningkatan untuk stok produk dan kenaikan barang, yaitu dengan total
total biaya tetap yaitu Rp83.430.000 dan untuk biaya variabel dengan total Rp232.470.000 dan untuk total biaya operasional yaitu Rp315.900.000. Dan untuk di tahun 2026 terjadi peningkatan stok produk biaya konsultasi dengan total biaya tetap yaitu Rp83.430.000 dan untuk biaya variabel dengan total Rp310.480.000 dan untuk total biaya operasional yaitu Rp393.910.000 dan di 2027 dengan total biaya tetap yaitu Rp83.430.000 dan untuk biaya variabel dengan total Rp330.505.000 dan untuk total biaya operasional yaitu Rp413.935.000. Dan untuk di tahun terakhir yaitu tahun 2028 dengan total biaya tetap yaitu Rp83.430.000 dan untuk biaya variabel dengan total Rp410.530.000 dan untuk total biaya operasional yaitu Rp493.960.000. Selanjutnya mengenai pendapatan yaitu di tahun 2024 dengan total pendapatan per tahun yaitu Rp579.600.000 dan untuk tahun 2025 yaitu dengan total pendapatan Rp693.360.000 dan untuk tahun 2026 dengan total pendapatan per tahunnya yaitu Rp769.800.000 dan untuk tahun 2027 dengan total per tahunnya yaitu Rp856.080.000 dan untuk tahun terakhir yaitu 2028 dengan total pendapatan per tahunnya yaitu Rp954.600.000. Next, untuk selanjutnya, yaitu proyeksi laporan laba dan rugi tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, yaitu dengan pendapatan total produk per tahunnya yaitu Rp579.600.000 dan untuk biaya operasional yang mencakup biaya tetap dan biaya variabel dengan total biaya operasional yaitu Rp240.895.000 dan untuk laba dan rugi sekitar Rp338.705.000 dan untuk di tahun 2025 dengan total pendapatan produk yaitu per tahunnya sekitar Rp693.360.000 dan untuk total biaya operasional yaitu Rp315.900.000 dan untuk laba dan rugi yaitu Rp377.460.000. Dan untuk tahun 2026 dengan total pendapatan produk per tahunnya yaitu Rp769.800.000 dan untuk total biaya operasional yaitu Rp393.910.000 dan untuk total laba dan rugi yaitu Rp375.890.000 dan untuk di tahun 2027 dengan total tahunnya yaitu Rp86.000.000 untuk biaya opsional yaitu Rp413.035 dan untuk biaya laba dan rugi yaitu Rp442.045.000 dan untuk di tahun ke-5 yaitu tahun 2028 dengan total pendapatan produk per tahunnya yaitu Rp954.600.000 dan untuk total biaya operasional yaitu Rp493.960.000 dan untuk total laba dan rugi yaitu Rp460.640.000. Baik, selanjutnya adalah laporan produk.
Nah, dapat dilihat pada tabel tersebut ada beberapa produk dengan harganya pada tahun 2024 sampai tahun 2028. Nah, pada tabel paling bawah dapat dilihat estimasi pembelinya. Itu pendapatan tahun 2024 sebesar 579.600.000 dan terkena pajak PPh 15% itu sebesar 86.940.000 dan pendapatan setelah pajaknya itu 492.660.000. Nah, untuk pada tahun 2025 pendapatannya itu sebesar 693.360.000 dan pajak PPh-nya itu sebesar 104.004.000. Untuk pendapatan setelah pajaknya itu sebesar 589.356.000. Dan untuk tahun 2026 pendapatannya itu sebesar 769.800.000 dan untuk pajak PPh-nya itu sebesar 115.470.000. Pendapatan setelah pajaknya itu sebesar 654.330.000. Nah, untuk tahun 2027 pendapatannya sendiri adalah 856.080.000 dan terkena pajak PPh sebesar 128.412.000. Untuk pendapatan setelah pajaknya itu sebesar 727.668.000. Dan pendapatan pada tahun 2028 itu sebesar 954.600.000 dan pajak PPh-nya itu sebesar 143.190.000. Untuk pendapatan setelah pajaknya itu sebesar 811.410.000. Nah, selanjutnya adalah mengenai cash flow. Untuk tahun 2023, jumlah penerimaan kasnya itu sebesar Rp51.960.500 dan jumlah pengeluaran kasnya itu sebesar Rp51.960.500. Pada tahun 2024, jumlah penerimaan kasnya itu sebesar Rp492.660.000 dan jumlah pengeluaran kasnya itu sebesar Rp240.895.000. Nah, untuk saldo kas akhir tahun itu jumlahnya adalah Rp251.765.000. Pada tahun 2025, jumlah penerimaan kasnya itu sebesar Rp589.356.000 dan jumlah pengeluaran kas itu sebesar Rp315.900.000. Dan untuk saldo kas akhir tahun sebesar Rp525.221.000. Untuk tahun 2026, jumlah penerimaan kasnya itu sebesar Rp654.330.000 dan untuk jumlah pengeluaran kasnya itu sebesar Rp393.910.000. Untuk saldo kas akhir tahunnya itu sebesar Rp785.641.000. Nah, untuk tahun 2027 jumlah penerimaan kasnya sendiri itu Rp727.668.000 dan untuk jumlah pengeluaran kasnya itu sebesar Rp413.935.000. Untuk saldo kas akhir tahun itu sebesar Rp1.099.374.000. Nah, selanjutnya di tahun 2028 jumlah penerimaan kasnya itu sebesar Rp811.410.000 dan jumlah pengeluaran kasnya itu sebesar Rp493.960.000. Untuk saldo kas akhir tahun sebesar Rp1.416.824.000. Selanjutnya adalah mengenai time value of money. Nah, pada tahun kelima ini terdapat beberapa fasilitas yang perlu diganti, mulai dari rak display produk, meja kursi, dan beberapa produk lainnya dengan jumlah sinking fund itu sebesar Rp5.860.285,62. Nah, untuk biaya operasional tetapnya itu memiliki jumlah sinking fund sebesar Rp13.132.693,94. Untuk total keseluruhan uang yang harus dicadangkan per tahun selama 5 tahun itu sebesar Rp18.992.979,55. Nah, di tabel berikutnya ini dapat dilihat bahwasannya diskon faktor pada tahun ke-1 itu sebesar 0,892857 dan pada tahun kedua diskon faktornya itu sebesar 0,7971 dan pada tahun ketiga itu diskon faktornya sebesar 0,7117 dan tahun keempat sebesar 0,6355 dan tahun kelima diskon faktornya itu sebesar 0,5674.
Nah, untuk nilai sekarangnya sendiri pada tahun ke-1 itu sebesar 439.875.000 dan pada tahun kedua itu sebesar 469.830.994,90 rupiah. Untuk tahun ketiga itu nilai sekarangnya sebesar 465.739.169,55 rupiah. Nah, untuk tahun keempat itu sebesar 462.446.169,08 rupiah. Dan pada tahun kelima itu nilai sekarangnya berjumlah 460.415.825 rupiah. Nah, itulah presentasi dari kelompok 6 mengenai produk bisnis kami. Dan apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.